Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertanyaan berikut dari Ibu Hardani di Kalteng. Mohon dijelaskan, Bapak Pendeta. Banyak teman-teman yang belum mengerti tentang Yesus yang mati di salib. Kata sebagian orang menebus dosa-dosa manusia. Apakah mampu dia menebus semua dosa-dosa manusia yang bersalah, sedangkan dia hanya sendiri saja yang banyak dosanya jutaan orang? Apakah mampu? Mohon dijelaskan. Mohon penjelasan Pak Pendeta, apakah makna... Oke, ini pertanyaan yang berbeda sepertinya. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin latar belakang mengapa pertanyaan ini ditanyakan adalah seharusnya satu individu hanya bisa menebus satu individu, kurang lebih demikian ya. Tetapi mengapa Yesus yang mati di salib menebus semua dosa manusia, padahal hanya satu yang mati di atas kayu salib, hanya satu yang mati. Sementara yang berdosa ada begitu banyak orang. Coba kita baca satu ayat yang ada di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, itu kalau tidak salah ayat yang ke-16 dimulai. Kita mulai dari ayat yang ke-18 saja. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih. Manusia ditebus dari hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana atau barang yang dapat binasa, sekalipun itu adalah emas ataupun perak. Jadi manusia tidak bisa dinilai oleh apapun, karena manusia itu sangat berharga. Kita tidak ditebus dengan emas atau perak. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, kita tidak ditebus bahkan oleh malaikat sekalipun. Malaikat tidak bisa menebus kita. Berarti ada hal yang unik pada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang tidak ada pada malaikat-malaikat sekalipun. Apa itu? Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang mau digambarkan di sini adalah Yesus bukan saja ia adalah tak bernoda dan tak bercacat, tapi Yesus adalah pencipta. Dia bukan ciptaan. Dia adalah pencipta dan sumber dari kehidupan itu sendiri. Itulah sebabnya, karena dia adalah pencipta, sumber kehidupan itu sendiri, maka ia
oleh kematiannya, darahnya yang mahal, yang kudus dan tak bernoda itu telah cukup untuk menebus semua manusia yang adalah memang ciptaannya. Jadi itu adalah sangat-sangat tepat. Tidak bisa manusia ditebus oleh manusia. Tapi keselamatan, penebusan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Menurut Alkitab. Makanya dalam Kisah pasal yang keempat, ayat yang ke-12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang melaluinya kita mendapatkan keselamatan, kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setan berusaha untuk menghalangi ini supaya terjadi. Baca itu kisah mulai dari Tuhan Yesus ditangkap, dan bagaimana setelah ia mati sekalipun, dikuburkan, maka setan berusaha menghalangi kebangkitannya. Ini membuktikan bahwa keabsahan pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu betul-betul tidak dipertanyakan. Justru karena penebusannya itu bisa memberikan keselamatan bagi semua manusia. Makanya setan berusaha untuk menggagalkan kebangkitan Yesus. Dan itu yang terjadi. Baca Matius pasal yang ke-27 dan Matius pasal yang ke-28. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh setan, baik melalui para imam, melalui ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, melalui Pilatus, serdadu-serdadu, bagaimana supaya Yesus tidak bangkit. Tetapi tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan keselamatan. Mulai dari pelayanan Tuhan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, pekerjaannya sebagai imam besar, dan kedatangannya pada kali yang kedua nanti. Yesus telah mempersiapkan semuanya itu, marilah kita bersedia menyambut kedatangannya. Terima kasih.